warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mustafiroh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030230412. Pada hari ini, Jumat tanggal 24 November 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 1 Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, di kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim, tema pesan pokok surah Al-Ma'un. Saksikanlah video ujian kinerja saya. Terima kasih.
menjelaskan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menemukan kronologi yang sesuai dengan isi kota biasa. Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah peserta didik mampu menghafal belajar. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu peserta didik mampu menemukan Al-Quran dan hadis tentang anak yatim dari coba di papan tulis itu ada gambar apa? Siapa yang bisa menjawab? Itu gambar apa? Ada gambar. Ayo, siapa yang tahu? Orang yang bersedekah di rumah yatim piatu. Apakah kalian punya anak yang yatim piatu? Apakah kalian punya teman yang yatim? Apakah kalian ada yang yatim? Kalau di sekitar kita ada anak yatim, apa yang harus kita lakukan? Menyayanginya. Beserta artinya, sehingga nanti kalian bisa mengartikan surat Al-Maun. Disimak dengan seksama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. أرأيت الذي يكذب بالدين. Tahukah kamu orang yang memisahkan agama? فذلك الذي يدعو اليتيم. Maka itulah orang yang memperhatikan yatim ولا يحض على طعام المسكين. dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. فويل للمصلين. Maka celakalah orang yang salah. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Maka Kalian tadi sudah menggunakan surat Al-Maun beserta artinya. Coba sekarang kita membaca bersama-sama. Oke, berikut dengan artinya ya. Ayo, baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
setiap minggu memberi setiap suatu ketika didatangi oleh anak yatim untuk meminta sedikit bagi. Ya. Namun apa yang dilakukan Abu Sofyan? Mereka tidak memberi. Ya, padahal sakti itu kan benda jadinya kan. Seketika itu ada anak yatim datang ke situ untuk meminta sedikit bagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Sofyan? Tidak memberi. Selanjutnya adalah asbabun nuzul surah An-Nur ayat 4 sampai 7. Diceritakan dari mulanya yaitu pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat. Namun salatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan dilihat oleh orang lain atau dipuji oleh orang lain. Anak-anak, dari asbabun nuzul itu kita bisa belajar ya. Kalau kita mempunyai rezeki, kita harus berbagi. Ya. Dan juga ketika kita melakukan ibadah sholat, kita harus melakukannya dengan hati yang ikhlas, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Adalah apa tuh pesan-pesan yang ada di surat Al-Nur ya. Di dalam surat Al-Nur itu menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Apa tuh yang dinamakan mendustakan agama? Itu disampaikan Allah agar kita hati-hati jangan ini ya. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yaitu satu adalah orang yang menggaji anak yatim. Menggaji itu maksudnya tuh tidak menyayangi, menjauhi anak yatim. Oke, kalau kita punya teman yatim, kita harus menyayangi mereka, membantu mereka. Dari tadi kita bilang yatim, apa kata yatim itu? Orang yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Kalau di sini gagal ya, ada ya. Berarti kita masih beruntung. Ciri-ciri yang kedua orang yang menggunakan agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, jadi anak-anak, kalau di sekitar kita ada orang miskin, orang yang kebutuhan, kita harus membantunya. Ciri-ciri orang yang menggunakan agama selanjutnya yaitu orang yang melalaikan salat. Apa kata melalaikan salat itu? Maksudnya lalai itu apa loh? Ayo, iya betul, ditunda-tunda. Kalau sholat ditunda, misalkan asar setengah 4, nanti bu, nanti. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang selanjutnya yaitu orang yang melalaikan salat. Di sini siapa yang selalu melalaikan salat? Apa tuh? Cah melalaikan salat itu? Apa? Siapa yang tahu? Menunda-nunda sholat. Misalkan askar sudah jam 6, ayo maghrib, nanti bu main HP. Ayo maghrib, nanti bu main HP. Itu berarti melalaikan salat ya. Kita tidak boleh, misalkan kita bekerja sesibuk apapun, belajar sesibuk apapun, main terus, itu kita juga tidak boleh. Kalau waktu sholat juga tetap harus sholat ya. Selanjutnya ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang keempat yaitu orang yang berbuat ria. Ria itu apa kata? Sombong ya. Misalkan kalian sholat di foto pamer, membantu orang lain di foto pamer, pengen dipuji orang lain ya. Aku ini loh berbuat baik, pengen dipuji. Aku ini loh beribadah, dipamerkan, ingin dipuji orang lain, itu tidak boleh. Jadi kalau kita beribadah membantu orang lain, boleh sombong. Pesan surah Al-Maun yang selanjutnya yaitu orang yang enggan menolong dan memberi
menjelaskan tentang bagaimana pesan Quran surah Al-Ma'un, ya, Bu Fira akan memberikan kalian tugas, ya, yaitu tugasnya ada gambar, ya. Di sini ada gambar, kalian jelaskan gambar ini, dan gambar ini berkaitan dengan surah Al-Ma'un ayat keberapa. Nah, ini adalah tugas kelompok. Bu Fira membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, ini soalnya ada 3. Ya. Soal nomor 1 ini adalah ada orang yang sedang mengejek dan orang yang salah. Setelah salah dia foto, terus posting atau pamer. Ini merupakan ayat keberapa kalau di dalam surah Al-Ma'un, ya. Dijelaskan dalam ayat berapa, ya. Nanti dikerjakan secara berkelompok, ya. Ditulis siapa nama kelompoknya, ini dikerjakan bersama-sama. Tugas kelompok salah. Bisa dilihat di buku paket yang ada artinya surah Al-Ma'un dengan paketnya. Artinya apa? Itu dengan gambarnya itu dapat. Ini artinya. Coba lihat paketnya halaman 10. Nah, itu kan ada artinya, bisa dilihat. Misalkan gambar 1 itu ada membagi anak yatim. Itu kita mulai dengan ayat berapa? Nah, dijelaskan itu gambarnya apa? Ayatnya ayat berapa? Artinya apa? Itu kan? Ayat berapa? Sesuai dengan koma dengan ayat berapa? Ya. Surah yang berapa nanti? Kalau dikaitkan dengan surah Al-Ma'un itu di ayat berapa? Nah, di sini kan ada artinya. Dan sesuai dengan ayat berapa? Yang punya artinya sesuai dengan ayat berapa? Artinya apa? Itu. Orang yang salah, kalau sering dilihat oleh orang lain. Dan berkaitan dengan surah ayat berapa? Nah, itu bisa dilihat ada ayat dan artinya jadi sesuai ayat berapa. Kan? Nanti maju kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya, kan? Dikerjakan dulu.
tahun ayat 6. Bunyinya bagaimana? Artinya apa? Orang-orang yang berbuat kejahatan tidak boleh dalam bahasa kita. Gambar yang ketiga berapa? Orang yang dibela-belain kerja terus-menerus sehingga lalai melakukan sholat. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya. Dan itu dilakukan dalam surah Al-Maun ayat 5. Bunyinya bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya yaitu orang yang lalai pada sholatnya. Bu Vero ada cuplikan nyanyian tentang surah Al-Maun ya. Kalian semuanya menentukan kenapa? Tadi kita kan sudah belajar, pesan surah Al-Maun apa saja? Coba dibaca. Yang pertama, pesan surah Al-Maun 1. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Pesan yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati kepada fakir miskin. Pesan yang selanjutnya, pesan yang ketiga, satu, sikap yang bisa kita ambil dari surah Al-Maun 1. Menyayangi dan menyayangi anak yatim. 2. Menyayangi dan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, yang keempat, hindari perbuatan haram. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang belum paham? Tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok ya. Sekarang Bu Vero akan mengadakan evaluasi, yaitu kalian harus mengerjakan tugas individu. Jadi kalian harus mengerjakannya sendiri-sendiri. Kalau kalian tadi memperhatikan, pasti bisa mengerjakan. Ini Bu Vero bagikan soal evaluasi. Nah, dikerjakan di kertas yang Bu Vero bagikan. Satu orang satu. Semuanya harus mengerjakan. Dibagi.